Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatus Zahroh, NIM T2018-4005. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil resuman kami yang berjudul Variasi Individu dan Diferensiasi. Langsung saja untuk presentator pertama akan disampaikan oleh Saudari Prada Putri Nilamsari. Untuk presentator yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Renita Fitria Damayanti. Yang presentator terakhir akan disampaikan oleh Saudari Renanda Maulidia. Untuk presentator dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prada Putri Nilamsari, NIM T2018-4001 dari kelas PGMI D1. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan resum buku dari buku yang pertama yang berjudul Psikologi Pendidikan, pengarang Faiza SPSI MPSI, penerbit Universitas Brawijaya Press, tahun terbit 2017 dan halaman 211 halaman. Variasi individu. Inteligensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah serta beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Fokus terhadap inteligensi adalah perbedaan dan penilaian individual. Perbedaan individual adalah cara yang stabil dan konsisten yang berbeda individu yang satu dengan individu yang lainnya. 1. Jenis-jenis inteligensi. Yang pertama, inteligensi analitik. Yang kedua, inteligensi kreatif. Dan yang ketiga, inteligensi praktis. 2. Mengevaluasi pendekatan inteligensi majemuk. Pendekatan ini juga memberi sumbangan dalam meningkatkan minat untuk membuat penilaian terhadap inteligensi dan pengajaran di kelas melalui cara yang inovatif, seperti mengevaluasi portofolio siswa. Yang ketiga, budaya dan inteligensi. Perbedaan konsepsi mengenai inteligensi tidak hanya terjadi di kalangan psikolog, namun juga pada budaya. Yang keempat, menginterpretasikan perbedaan skor EQ. Skor EQ yang diperoleh dari tes seperti Stanford Binet dan skala Wechsler memberikan informasi mengenai kemampuan mental anak. Meskipun demikian, hingga kini masih terdapat perdebatan dari para peneliti dalam hal menginterpretasikan performa dalam tes inteligensi. Yang kelima yaitu pengaruh lingkungan. Para peneliti mengunjungi rumah-rumah dan mengobservasi seberapa ekstensifkah orang tua dari keluarga yang sejahtera dan profesional dengan penghasilan menengah berbicara dan berkomunikasi kepada anak-anaknya yang masih kecil, sehingga usaha untuk membendung dampak kekurangan lingkungan terhadap inteligensi menekankan pencegahan daripada pengobatan. Yang keenam yaitu menciptakan tes budaya. Tes inteligensi yang dirancang sedemikian rupa agar bebas dari bias budaya. Yang ketujuh yaitu menggunakan tes inteligensi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai EQ, yaitu yang pertama, menghindari stereotip dan ekspektasi. Yang kedua yaitu skor yang diperoleh dari tes IQ dengan mudah dapat menggiring kita untuk mengembangkan ekspektasi terhadap siswa. Yang kedelapan yaitu mengetahui EQ bukanlah indikator tunggal kompetensi. Perhatian lainnya sehubungan dengan tes EQ adalah jika tes itu digunakan sebagai indikator utama atau tunggal dalam menilai kompetensi seseorang, skor EQ yang tinggi bukanlah nilai manusia yang mutlak. Yang ketujuh, hati-hati dalam menginterpretasikan keseluruhan skor EQ. Yang kedelapan yaitu inteligensian yang ekstrim. Tes-tes inteligensi yang digunakan untuk menemukan indikasi mental atau bakat intelektual. Yang kesembilan yaitu retardisi mental. Yang ke-10 retardisi organik, dan yang ke-11 retardisi budaya familial. Yang 12 bakat. Di antara kita selalu terdapat orang yang kemampuan dan pencapaiannya tampak cemerlang dibandingkan orang-orang lain. Anak pintar di sekolah, atlet berprestasi, musisi berbakat. Yang ketiga yaitu karakteristik.
Meskipun terdapat spekulasi bahwa keberbakatan berkaitan dengan gangguan mental, pada kenyataannya tidak ditemukan terdapat relasi antara keberbakatan dengan gangguan mental. Yang ke-14 yaitu kematangan, yang ke-15 berkembang menurut tempo dan caranya sendiri, yang ke-16 gairah untuk menguasai, yang ke-17 bawaan pengasuhan, yang ke-18 bakat dan perkembangan yang spesifik domain, dan yang ke-19 pendidikan bagi anak-anak berbakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya dan akan dilanjutkan oleh peserta yang kedua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Fitria Damayanti, NIM T 2018-4013, Prodi PGMI kelas D1. Di sini saya akan membacakan resuman buku kedua yang berjudul Psikologi Pendidikan. Pengarangnya Stefanus M. Marbun, STH MPDK. Penerbitnya Uwais Inspirasi Indonesia. Tahun terbit Juli 2018, halaman 37-45. Yang pertama, saya akan membacakan tentang pengertian perbedaan individu. Menurut Lidjen, makna perbedaan dan perbedaan individu, dia itu menyangkut tentang variasi pada aspek fisik dan psikologi. Kalau perbedaan individual menurut Chalpin adalah dia itu menyebutkan bahwa perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Selanjutnya, sumber perbedaan individu. Di sini tuh ada 6. Yang pertama itu faktor bawaan. Nah, faktor bawaan itu merupakan faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui pewaris genetik. Dia itu dari orang tua. Pewaris genetik ini dimulai dari terjadinya pertumbuhan. Dan yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini merupakan faktor yang menghasilkan perbedaan individu yang berasal dari luar diri individu. Yang ketiga adalah status ekonomi sosial orang tua. Dia ini tingkat orang tua ini berbeda dengan tingkat lainnya. Meskipun tidak mutlak, tetapi tingkat pendidikan ini dapat dipengaruhi oleh sikap orang tua terhadap pendidikan anaknya. Yang keempat, pola asuh orang tua. Merupakan pola pikiran yang dilakukan untuk berhubungan dengan anak-anak. Di sini tuh terdapat 3 pola asuh. Yang pertama, dia itu otoriter, dan yang kedua permisif, dan yang ketiga autoritatif. Di sini yang pertama kan tadi kan autoriter. Dia itu orang tua tuh lebih menekan ke anak dan bersikap tegas. Kalau yang kedua ini pesimis. Pesimis itu dimana orang tua melakukan kebebasan terhadap anak dan tidak dituntun untuk mengikuti kemauan orang tua. 5 adalah budaya. Budaya di sini merupakan pikiran atau akal budi yang dapat didefinisikan sebagai alat adat istiadat. Adanya nilai-nilai dalam masyarakat. Dia itu memberitahu pada anggota tentang apa yang baik maupun yang tidak baik terhadap masyarakatnya. Dan yang keenam, urutan kelahiran. Walaupun masih terjadi kontroversi yang tadi, dia itu tetap itu mempunyai karakteristik kepribadian seseorang dipengaruhi oleh kelahirannya. Nah, anak yang lahir anak sulung atau anak pertama, dia itu lebih ke mempunyai tanggung jawab, mempunyai ketegasan. Yang ketiga adalah bidang-bidang perbedaan. Bidang-bidang perbedaan di sini ada 8. Yang pertama, perbedaan kognitif. Kognitif ini merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pengusaha ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, setiap orang ini memiliki persepsi tentang hasil pengamatan atau penyerapan atas sesuatu objek. Dan yang kedua, perbedaan kecakapan perbahasa. Merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupan. Dan yang ketiga, perbedaan kecakapan motorik. Di sini tuh merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan syaraf motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat untuk melakukan kegiatan. Dan yang keempat, perbedaan latar belakang dan pengamatan mereka masing-masing. Dapat memperlancar atau memperlambat presentasi. Bisa kita seperti terlepas dari
potensi untuk menguasai bahan. Dan yang kelima, perbedaan bakat. Perbedaan bakat ini merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Dan yang keenam, perbedaan kesiapan belajar. Dia tuh meliputi sosioekonomi atau amat penting seperti perkembangan anak. Dia tuh mengakibatkan anak-anak pada umur yang tidak sama selalu berada pada tingkat persiapan yang sama dalam menerima pengaruh dari luar yang lebih luas. Yang ketujuh adalah perbedaan jenis kelamin dan gender. Di sini jenis kelamin ini menunjukkan perbedaan biologis dari laki-laki dan perempuan. Nah, sementara gender merupakan aspek psikososial dari laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial budaya. Dan yang kedelapan, perbedaan kepribadian. Dia itu merupakan pola berpikir dari cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan. Dan yang ke-8 dan yang terakhir yang D, perbedaan intelektual atau pola pikir. Dia itu seseorang berkembang sejalan dengan pertumbuhan syaraf otaknya. Kenapa? Karena perbedaan pada dasarnya menunjukkan fungsi otak. Maka kemampuan intelektual itu dipengaruhi oleh otak yang menunjukkan fungsi secara baik dalam perkembangan intelektual yang diawali dengan kemampuan mengenal dunia luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Arafah, NIM T2018-4024. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan memaparkan materi tentang variasi dalam pertumbuhan dan perkembangan individu dan diferensiasi, mengambil dari sumber buku yang berjudul Psikologi Pendidikan, Pedoman untuk Guru dan Ibu Bapak, yang ditulis oleh Bapak Zainuddin Abu Bakar. Jadi di dalam buku ini materi tentang variasi individu terbagi ke dalam dua subbab. Yang A adalah variasi dalam pertumbuhan dan perkembangan individu, kemudian yang B adalah pentingnya latar belakang individu dalam pendidikan. Baik, kita langsung masuk ke dalam subbab yang pertama. Jadi di sini dalam variasi perkembangan dan pertumbuhan individu, kita perlu melihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu dalam dua aspek, yaitu perbedaan individu dan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan-perbedaan itu terjadi. Nah, secara umum terdapat dua sebab mengapa pengetahuan tentang hal-hal tersebut penting bagi kita sebagai calon pendidik. Yang pertama adalah kita perlu mempunyai asas dalam memahami keberbagai individu pada peserta didik agar kita bisa menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik kita. Kemudian sebab yang kedua adalah sebagai pendidik kita perlu mengetahui bagaimana kita bisa membantu mempengaruhi perkembangan tingkah laku peserta didik kita. Kemudian yang paling terpenting dari dua sebab tersebut adalah kita bisa memaklumkan atau memahami dua sebab tersebut supaya proses pendidikan yang kita laksanakan menjadi lebih tepat dan sesuai dengan keperluan peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke sebab yang kedua, yakni pentingnya latar belakang individu dalam pendidikan. Nah, sebagai pendidik, kita di samping mendidik dan mengembangkan potensi dan kualitas peserta didik, kita juga perlu mengetahui bagaimana hubungan mereka dengan keluarga, dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Karena di sekolah, perbedaan latar belakang dapat mempengaruhi proses pengajaran yang dilaksanakan. Jika kita gagal memahami perbedaan individu, maka proses pengajaran yang kita lakukan akan menjadi agak sulit. Nah, perbedaan-perbedaan yang terjadi itu mungkin bisa berkaitan dengan budaya keseharian mereka, kemudian bisa juga dengan agama yang mereka anut, bisa juga berkaitan dengan gaya hidup mereka, cara berpikir, dan kebiasaan-kebiasaan tertentu lainnya. Nah, walaupun peserta didik itu dilahirkan dan dididik dari keluarga yang berbeda-beda, tetapi dalam pendidikan
mereka berhak mendapat proses pendidikan yang sama seperti peserta didik lainnya. Sehingga perbedaan yang ada di dalam peserta didik tersebut diharapkan tidak menjadi pengganggu dalam proses pendidikan yang sudah direncanakan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang masih belum bisa difahami atau dimengerti, dan apabila ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.